Ya, terima kasih Pak Ali Mulya. Saudara, hari ini kita cerita tentang istri Lot. Kata Lot itu tadi disebut 3 kali ya dalam Lukas 17. Menarik sekali ya, kalau bilang 3 kali itu berarti penting banget. Kata Lot ya. Saudara, waktu Lot itu disebut, dibandingkan juga dengan zaman Nuh. Di situ ada pesta, ada kawin mengawinkan. Mereka bekerja seperti biasa, normal. Kalau ada pesta berarti aman dunia itu. Kalau dunia itu nggak aman, nggak mungkin pesta. Itu pasti aman, lagi damai. Intinya apa? Kedatangan Tuhan itu saat lagi damai. Aman, damai. Tiba-tiba ada keruwetan itu ya. Tanda-tanda itu datang. Lagi aman, lagi damai. Orang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tiba-tiba hujan air bah. Tiba-tiba hujan belerang. Tiba-tiba terjadi keruwetan di seluruh dunia, bencana alam di mana-mana, dan Tuhan Yesus datang. Jadi waktu dari damai, terus tiba-tiba itu atau jadi masa ruwet tuh. Lalu disitulah Tuhan datang. Tadi pertanyaannya Pak, kapankah Tuhan datang? Tandanya ya, Pak Nasikin, ya Pak Nasuki tadi tandanya, pertanyaannya. Jadi ujuk-ujuk lagi aman damai. Coba saya buka dulu ya di 1 Tesalonika 5 dulu ya. Dulu berkali-kali sudah kita bahas ya tentang masa aman damai ini ya. Berkali-kali sudah kita bahas, tetapi kita mau mengulangi yang detail. Masa damai apa yang dimaksud? Ya, lihat. Tetapi tentang zaman dan mas saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi ada kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka pasti tidak luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, ya. Sebab itu baiklah jangan tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, mereka yang mabuk pada waktu malam, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman. Jadi selalu pakai perlengkapan senjata Allah ya. Berbaju sirah iman dan kasih, ketopong pengharapan keselamatan. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun, seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, semuanya ya, damai aman. Semua damai aman. Zaman Lot juga damai aman. Ya, saudara ya, kita balik lagi coba di tadi Lukas 17 ya. Lihat ya, orang Farisi yang nanya. Beberapa kali saya tunjukkan kepada Anda bahwa yang menolak Yesus, orang Yahudi yang menolak Yesus itu adalah orang Saduki, ya. Dan satu-satunya kelompok orang Yahudi yang dibilang sesat sama Yesus adalah orang Saduki. Sedangkan orang Farisi, mereka seringkali bertanya, benar-benar nanya, ya, kapankah kerajaan Allah akan datang? Ya, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ini, ya di sini atau di sana. Sebab kerajaan Allah itu ada sama kita. Sekarang ini sudah ada sama kita. Kerajaan Allah. Ada damai sejahtera, ada kasih sukacita di dalam kehidupan kita. Loh, kalau lagi perang, ya tetap ada damai, ada sukacita, ada kasih. Itulah kerajaan Allah. Tandanya ada kerajaan Allah. Tandanya adalah tanda-tanda rohaniah. Itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Ya, itu tuh buah roh Galatia 5. Itu tandanya itu ada kerajaan Allah di situ. Ia berkata kepada muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia, tapi kamu nggak lihat. Lihat, ia ada di sana, ia ada di sini. Nah, lihat ya.
Sama seperti zaman Nuh, demikian pula dengan hari-hari anak manusia. Makan minum, kawin mengawinkan. Sampai Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Demikian juga terjadi dalam Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli menjual, lalu menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, saudara lihat. Masuk ke dalam bahtera, ini pemikirannya banyak teolog ya. Satu, Nuh masuk, lalu datanglah. Demikian juga zaman Lot, mereka makan minum, Lot keluar dari Sodom, terus turunlah hujan api dan hujan belerang. Jadi ini satu, maka ada baru. Setelah diselamatkan, maka baru ada bencana. Itu yang dipikirkan. Ya. Itu yang dipikirkan oleh banyak kita berpikir seperti itu. Nah, lalu pemikiran yang ini adalah aniaya. Apakah demikian? Enggak. Ya, ini bukan aniaya. Aniaya itu sebelumnya. Aniaya itu sebelumnya. Waktu zaman Lot, lihat malaikatnya mau diperkosa, Lotnya mau digebukin kan. Tapi terus akhirnya Lotnya selamat. Zaman Nuh kan juga sama kan. Nuh kan ketika Nuh membangun itu asumsi atau apapun lah, atau kan nggak ada lah, nggak ada aniaya lah. Tapi air bahnya itu bukan aniaya karena yang menderita bukan Nuh. Yang menderita adalah orang-orang yang tidak mau masuk ke bahtera. Sodom dan Gomora itu bukan aniaya karena Lot keluar dan orang-orang yang membenci Lot ini yang dihukum. Nah, banyak orang tadi ya Pak Nasuki tadi ya berpikir bahwa nanti orang akan terjadi pengangkatan baru terjadi tadi ya aniaya. Bukan. Coba kita buka di dalam Wahyu. Tadi kan ada pertanyaan tadi 144.000. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suara langit dari langit seperti desau air bah. Terus mereka menyanyikan nyanyian baru, mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Tadi Wahyu 7 sama dengan Wahyu 14 ya, Pak Nasuki ya. Aku melihat ada satu awan putih. Di atas awan duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas. Keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ayunkanlah sabit, tuhailah. Wahyu 19 ya. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini tadi, kalau kita baca dalam Lukas 17, 19 tadi itu ya, ayat 21, dengan Lukas 17 tadi itu ya. Kan tadi pertanyaannya, kata mereka, di mana? Katanya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini ceritanya di mana nih? Ceritanya tadi, di mana? Ingatlah sama istrinya Lot. Ya, hati-hati loh. Barang siapa kamu takut kehilangan nyawanya, berarti apa itu saudara? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, maka ia akan menyelamatkan. Berarti apa itu saudara? Berarti lagi aniaya kan? Lalu ada cerita tuh, lagi aniaya itu, pada malam itu ada dua orang di atas tempat itu yang seorang akan dibawa. Yang lain akan ditinggalkan. Nah, orang-orang bilang itu rapture. Tetapi buat saya dan beberapa teologi dan termasuk saya, pada malam itu dua orang di atas tempat tidur, satu di bawah, yang lain ditinggal. Berarti satu itu gubrak, ditangkap tuh, diambil, diseret. Dua orang di tempat itu, satu diseret. Di bawah loh, ada orang, dua perempuan lagi mengilang, lalu ya, bapak mengilang gandum itu, maksudnya lagi ngerus benih gandum. Seorang di bawah ya, yang lain ditinggal. Taken ya, tulisannya ya, taken diambil. Terus dua orang di ladang, seorang di bawah, yang lain ditinggal. Lihat, barang siapa memelihara nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa memelihara nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa kehilangan, dia akan menyelamatkannya. Yang satu berusaha, ya kan, mengkhianati yang lain kan. Berarti ini kan pada malam itu ada dua orang, yang satu mengkhianati satunya. Yang satunya tidak kehilangan nyawanya, yang satu diambil, dibunuh.
Inilah aniaya itu loh. Inilah yang namanya aniaya. Jadi di zaman Lot, orang-orang yang hidupnya baik, orang-orang yang hidupnya menurut ajaran, itu akan dianiaya di masa damai. Di masa damai, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, kita cerita dulu ya urutannya. Jadi di sekarang ini Israel ini kan bersih-bersih, ya. Israel itu bersih-bersih dunia dari radikal Islam. Karena orang-orang radikal Islam ini kan memang mau membunuh Israel dan mau membunuh orang Kristen. Dua saksi Allah adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dua saksi Allah karena mereka adalah dua pohon zaitun ya di rumah Tuhan. Roma 11, Wahyu 11, Zakaria 4. Ya, itulah dua pohon zaitun. Apakah zaitun? Urapan. Apakah yang dengan urapan? Orang Israel itu diurapi. Orang Kristen juga diurapi. Artinya mereka adalah yang diurapi. Orang Israel adalah orang yang diurapi. Orang Kristen adalah orang yang diurapi. Lalu ada orang yang tidak senang sama orang yang diurapi. Orang tidak suka. Apakah artinya diurapi? Artinya adalah Kristus. Berarti orang yang tidak suka dengan Kristus adalah antikristus. Maka orang Israel dan orang Kristen adalah Kristus. Kita ini orang-orang yang diurapi. Lalu ada orang nggak suka sama kita karena kita Kristen, karena kita orang diurapi. Maka kita disebut orang-orang itu disebut dengan anti dengan orang Kristen, pengikut Yesus, anti Kristus. Lalu anti Kristus ini, orang-orang yang anti Kristus ini, orang Eropa, orang Islam, antisemitik. Kalau Anda masuk antisemitik walaupun Anda pergi ke gereja, Anda itu anti Kristus loh. Jadi kalau ada orang Kristen anti dengan Israel, Anda itu anti Kristus. Anda yang anti dengan orang Kristen juga anti Kristus. Termasuk orang Yahudi ada yang anti Kristen ya. Maka dia anti Kristus. Tapi lebih banyak orang Islam yang anti dengan Kristus. Karena pengajarannya adalah pengajaran anti Kristus. Nah itu yang disebut dengan anti Kristus. Nah 144.000 orang kudus adalah orang orang-orang dimeteraikan dengan nama Tuhan. Nama Yehova. Nama Yesua Hamasiah. Karena 144.000 orang kudus ini harus dimeteraikan dengan nama Yesua. Apakah nama Yesus Kristus? Bukan. Yesua Hamasiah. Karena mereka orang Yahudi. Apakah Yesus Kristus salah? Enggak salah. Mereka kan orang Yahudi. Maka dalam nama Yesua Hamasiah. Dalam bahasa Ibrani. Kalau dia adalah orang Amerika, ya dia akan ngomong dalam bahasa Inggris. Atau bahasa Yunani. Jadi yang seorang di bawah itu maksudnya bukan racun ya. Tapi itu adalah mau diambil untuk dibunuh atau dianiaya atau untuk dipersekusi. Tapi kan tadi dunia aman. Nah, justru karena dunia aman. Karena dunia saat itu aman sekali, sementara kekristenan meminta hidup kekudusan. Meminta hidup untuk bisa menjauhi homoseksualitas LGBT ini terutama. Ya. Sekarang ini LGBT kan bersatu dengan Islam, LGBT ini kan. Anda menyadari kan nih? Saya kasih videonya ya. Coba ya, Douglas Murray, dia ada cerita tentang woke ya. That they believe, for instance, that being a woman should be merely the first step in a wider mission to bring down capitalism. Now, I don't think most women are on board with that, and most women would be rather surprised to be utilized in this fashion. But that is very clearly and explicitly, and I quote the various scholars and writers who've been pushing this, for down capitalism. Now, I don't think most women are on board with that, and most women would be rather surprised to be utilized in this fashion. But that is very clearly and explicitly, and I quote the various scholars and writers who've been pushing this for years, this is explicitly the aim. It's a basis for madness. When people say the gay community, who are you talking about? It's like women think this. Oh, really? 50% of the species all agree on something. Blacks say this. Really? Now, this is, let me put it another way. If somebody said... Ini parodinya ya, tapi saya bukan parodi.
live on YouTube with Columbia Yosemite News, where everyone is welcome. LGBTQH. H? Hamas. Yeah, I totally sim Hamas. Yeah. It's so trending right now. Tadi maksudnya itu adalah LGBTQ ya. L lesbian ya. Lesbian kalau G-nya apa mah? LGBT ya. Transgender, biseksual. G-nya apa ya? Gay. Ya kan ini kan lesbian, gay, biseksual, transgender. Q-nya apa mah? Itu H ya. H ini Hamas saudara ya. LGBTQH singkatan LGBTQH. H siapa? Hamas, dia bilang begitu tadi ya. Ini parodi ya saudara ya. Tetapi yang queer, LGBTQ, queer itu yang orang nggak jelas. Banci bukan, bencong bukan, banci bukan, tomboy juga bukan. Pokoknya ini jenis kelamin kesekian gitu ya. LGBTQH itu begitu ya. Nah, sekarang ini demo, nah ini queer ya. Queer rights, trans rights. We say no to genocide. These are Queers for Palestine protesters. We've seen that display might get those people killed in the Gaza Strip. What appears to be lost face an extraordinary level of persecution. In Gaza, homosexuality can be punished with years in prison. You also might be executed, including by members of your own family. A few years ago, Hamas, the terrorist organization that controls Gaza, tortured and killed one of its own members for allegedly having sex with another man. Not long ago in the West Bank, a young man's severed head was found on the side of the road after he was killed, allegedly for the crime of being gay. So where do many of these persecuted people try to get asylum? In Israel, the same country these stateside protesters are speaking out against. The Israel-Palestine conflict is complicated. This aspect of it, not so much, because Queers for Palestine is about as convincing as Minks for fur coats. Queer rights, trans rights. We say Queer for Hamas itu, queer ya, bahwa dukungan queer orang-orang ini kepada Hamas itu sama seperti orang yang pecinta lingkungan, tapi menggunakan ini ya, menggunakan mantel dari kulit binatang. Nah, itu sama seperti itu. Jadi ini orang melindungi binatang, tapi kok malah bangga dengan mantel kulit bulu binatang. Nah, ini keyword juga sama. Kamu itu milenial, kamu nggak tahu kalau kamu di sana itu dilempar dari gedung lantai 4. Tapi mereka berusaha ya. Dan leftist woke itu semuanya pro Hamas, pro Islam. Sekarang ini mereka begitu bela, dan mereka melani Islam saudara ya. Para leftist ini ya. Oh, Islam kan baik, Islam kan begini, wow. Mereka lah yang mempropagandakan kebaikan Islam. Para LGBTQH ini. Dan mereka tetap LGBTQH. Karena mereka marah dengan gereja, saudara. LGBTQH ini, mereka berusaha masuk ke gereja dan mereka memaki-maki gereja yang tidak menerima LGBTQH. Padahal banyak sekali gereja di seluruh dunia yang tidak mau dengan LGBTQH, termasuk gereja kita. Ya, dan mereka itu kalau masuk mencengkeram suatu gereja, ya, mereka akan menceritakan kelebayan mereka akan mengekspos viewersnya mereka. Itulah yang tadi dimaksud dengan dunia aman, damai, tenang. Mereka dunia aman, damai, tenang. Karena apa, saudara? Karena dunia itu mengizinkan LGBTQH. Sama seperti kuda putih yang membawa pelangi. Ini ada kuda putih ya, tapi dia bawa pelangi. Bawa bau, ini ya kata baunya ini. Memegang sebuah panah, ini kata bau. Busur, ini busur yang dia pegang ini. Banyak orang berpikir ini busurnya ini. Tetapi kata ini bau atau busur tokso. Ini dipakai di zaman Nuh sebagai pelangi, saudara. Untuk mengganti kata pelangi. Jadi penunggang kuda putih ini membawa damai sambil dia bawa pelangi. Itu adalah masa aman tapi yang tidak normal. Masa aman, dunia aman tidak normal. Sementara di masa aman itu orang Kristen dipersekusi. Contohnya di Indonesia. Ketika seluruh dunia damai, Indonesia ruwet sendiri, sementara orang Kristen di Indonesia dipersekusi kan. Tambah dipersulit kan sekarang kalian ibadah gereja segala macam. Termasuk dipersekusi oleh pemerintah yang pro LGBTQH itu tadi. Jadi itu yang akan terjadi dengan sekarang masa-masa damai. Selama Anda tidak against, tidak menentang LGBTQH itu, Anda aman-aman aja.
Tetapi masalahnya Anda diam saja, orang-orang ini tidak suka sama gereja kecuali gerejanya boleh dipakai propagandanya mereka. Kebetulan gereja tempat kami dulu pertama kali ada di Belanda, kami bergabung dengan gereja tersebut ya. Pendetanya homo, saudara, sekarang. Dulu pendetanya baik-baik saja, tiba-tiba diganti pendetanya homo. Setelah itu saya langsung nggak mau datang ke situ lagi. Saya baik, saya kenal ya, kita ngobrol-ngobrol, kita kenal baik, saya kenal baik. Tapi saya nggak mau dengarkan dia khotbah. Ya kita berteman mah berteman saja, tapi saya nggak mau dengarkan dia khotbah. Saya nggak mau diajarin, ya, dengan cara berpikirnya dia seperti itu, yang LGBTQH itu. Tempat yang sangat damai di Eropa ini, sementara mereka melawan gereja bersama dengan orang Islam. Mereka bersekutu dengan orang Islam untuk melawan gereja. Entah apa dalam pikiran mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dianiaya oleh orang Islam. Kalau sampai Islamlah yang berkuasa di Belanda. Ya itu yang terjadi. Masa damai, yang benar-benar damai, yang Anda pikir sekarang ini damai. Ya, mereka bersekutu dengan orang Islam di dalam masa damai itu untuk menghancurkan Israel dan untuk menghancurkan kekristenan. Sebentar, tadi ada video lagi ya, tadi ya, dengan LGBTQ-nya. Macro level, absolutely, the people that are woke have, low self-confidence, low competitiveness, and so on, right? They don't think they can win, and so on, right? And I think it also comes back again to the situation in Middle East, because they of course they're gonna say that, well, it's obviously Israel's fault. Like, what, these people can't win by themselves, because basically what I'm talking about is a victim mentality, right? The massive lack of self-confidence and lack of competitiveness means that they are victim mentality themselves, right? So the woke people in the West, in America and Europe and so on, that is excusing the behavior of these, terrible actions. Intinya, mengapa mereka membela Hamas? Karena perasaan senasib, mereka kalah. Mereka itu benar-benar, mereka itu merasa ditindas. Padahal di Eropa ini tidak ada yang menindas orang transgender ini. LGBTQ ini nggak ditindas, dia dibiarin aja. Ya, yang penting kamu jangan ganggu saya. Tapi orang-orang ini merasa disingkirkan dari pergaulan. Makanya mereka merasa senasib dengan Hamas. Itu dasarnya ya. Terus, leftis ini ya. Welcome to Gaza graduation. Let's see how much students actually know what they stand for. If you get them right, you win $100. First question, have you guys chanted from the river to the sea? Yes. Okay, which river, which sea? The Sea of... So you don't know okay. No. And the answer was the Mediterranean and the Jordan. What does Hamas say their number one goal is according to their charter? They just want to free Palestine. To murder all Jews around the world. How many years did Israel occupy Gaza? Late 1800s, the entire time. Since 48. It was actually under Egyptian control for the first 20 or so years, and then Israel actually left Gaza in 2006. I'm shocked. Wait, they left? What is the definition of Zionism? Doesn't that mean you hate Palestinians, right? Jewish people who think that Judaism is the highest race. Zionism actually just means that you think Jews are entitled to having their own homeland to protect themselves from another Holocaust. You don't even have to be Jewish. That makes you a Zionist. Okay. What does Intifada Revolution mean? I don't know what that means. But you've chanted it? Yeah. Welcome to Gaza graduation. Let's see how much students actually know. Jadi mereka itu ngomong, si orang-orang kiri leftis ini, kaum woke, LGBT ini, ngomong tanpa ngerti apa yang mereka omongkan. Mereka bicara asal ngomong. Termasuk tadi di masa-masa damai ini, yang penting sama senasib. Mereka enggak urusan, mereka merasa senasib, yang padahal nasibnya juga beda mereka. Nah ini. For you to come to the protest today? I came with Queers for Palestine. I'm a trans, non-binary person. I believe we're not free until everyone's free. Queer liberation, queer people live in Palestine. There's pinkwashing going on, and people are trying to tell queer people that they can't be part of what's going on in Palestine, and I just want to be here for queer Palestinians and for every Palestinians, because what's happening is disgusting. For you to come to the protest today? I came with Queers for Palestine. I'm a trans, non-binary person. I believe we're not free until everyone's free. Queer liberation, queer people live in Palestine. Queer people live in Palestine.
Ya, ya, supaya mereka bisa hidup di Palestina. There's Ya. pink washing going on, and people are trying to tell queer people that they can't be part of what's going on in Palestine. And I just want to be here for queer Palestinians and for every Palestinians, because what's happening is disgusting. Important for you to come to the protest. Mereka pengen supaya queer people juga bisa hidup di Palestina, ya. Sementara ini ya, LGBTQ community persecuted by Hamas in Gaza. Changing gears a little bit, and this is important to note. During the pro-Hamas protest this weekend, we noticed an odd flag showing up. It is the rainbow pride flag made to look like the Palestinian flag. Banners all over, and in many of these marches said, "Gays for Gaza." And some of the video you can decide for yourself is slightly odd, but we wondered if the people who were celebrating Gays for Gaza might want to learn what happens to gays in Gaza. Hamas throws them off buildings or drags them behind motorcycles, as you can see in this picture. We have blurred the body of a young gay man who is being dragged through the streets of Gaza. Sementara keywordsnya sendiri ini diseret ini ya saudara, ini kan ditutup ya. Yang di blur ini diseret. Ini adalah keywords ya, yang diseret pakai motor, diseret sepanjang jalan di Gaza itu ya. Nah, ini yang terjadi dengan kebenaran ya, di zaman kuda putih ini. Ketika kebenaran itu menjadi post-truth ya, di zaman kuda putih ini ya, kelihatannya Donald Trump itu sekarang ini membuat Kristen itu kuat ya, saudara ya, kelihatannya. Tetapi nanti di penghujung orang Kristen akan dianiaya. Karena orang Kristen menentang LGBT dan LGBT ini akan menguasai dunia seperti zamannya Lot. Ya, mengapa? Karena Islam akan menggunakan LGBT ini, saudara. Adanya Islamfobia, LGBTQ. Ini orang LGBTQ diseret, tapi kemudian si orang-orang ini menggunakan propaganda supaya tadi LGBT-nya mendukung Islam. Mereka tidak Islam. Coba lihat ya, ketika banyak orang terjadi Islamfobia, maka LGBT ini nggak fobia terhadap Islam loh. Kan aneh kan? Maka LGBT ini nanti tiba-tiba naik daun. Kalau Anda lihat sekarang Donald Trump, dia kan anti LGBT. Tetapi bisa tiba-tiba LGBT ini nanti naik daun, dia akan kuasai. Kalau di Belanda, LGBT naik daun, saudara. Di Belanda, di Jerman, di mana-mana, wah orang-orang ini kalau cerita LGBT ini serem, saudara ya. Nah itulah era kuda putih yang terjadi. Sama seperti di zaman Lot, kita balik lagi, ya. Ini penting sekali supaya Anda melihat ya. Di mana di zaman Lot ini, orang-orang tetangganya Lot di Sodom dan Gomora. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini, bawalah mereka keluar supaya kami pakai. Dipakai itu maksudnya disodomi, saudara ya. Mereka itu orang-orang LGBT yang menguasai negara. Jadi Sodom dan Gomora itu sudah dikuasai oleh LGBT, saudara. Dan ini sedang terjadi, Eropa dan Amerika akan diambil alih oleh LGBT. Dan itulah kuda putih yang membawa rainbow. Buat LGBT ini, tadi ya, kebebasan itu ketika mereka benar-benar bebas, termasuk LGBT pun tidak dianiaya. Memang agama apapun pasti menganiaya LGBT. Agama apapun, mau Buddha, Hindu, itu menganiaya LGBT. Di Thailand ya, LGBT malah diciptakan ya di Thailand itu. Tetapi di Eropa ini LGBT itu mulai mengambil alih pemerintahan, leftis dan woke itu mengambil alih pemerintahan. Lalu mereka itu yang akan membuat orang Kristen dipersekusi. Tadi kita lihat Lot. Sebelum terjadi pemusnahan itu dipersekusi dulu. Dan mereka digerakkan oleh Islam. Bagaimana Islam bisa memanipulasi mereka sehingga mereka bisa pro-Hamas. Pro-Hamas ya. Ditanya apa itu nggak ngerti. Artinya bukan dari hati nurani mereka. Kamu tahu nggak free Palestina itu apa? From the river to the sea. Ya pokoknya aku teriak-teriak. Kamu tahu nggak intifada itu apa? Ya pokoknya aku teriak-teriak aja, ikut-ikutan. Jadi mereka tidak mengerti sebenarnya maknanya apa. Mereka karena dibayar, dimanipulasi. Ya, betapa baiknya Islam, betapa lihat mereka semua itu ya.
Mereka tidak mengerti sama sekali betapa bahayanya Islam. Nah, itulah yang terjadi, saudara, dengan nanti di masa-masa sekarang ini. Makanya nanti tiba-tiba si LGBT ini tiba-tiba nanti akan mengalami naik diseret tadi pakai motor tadi, dan di depan mata mereka bisa nggak ngerti ya, saudara ya. Mereka bisa, itu kan hanya oknum, itu kan hanya sebagian. Mereka tidak tahu itu kan benar-benar terjadi. Ya, ketika saya cerita ada seorang guru dulu ya, kita punya teman yang ngajari kita bahasa Belanda. Anaknya homo, saudara ya. Anaknya homo, lalu dia cerita, kan kasihan, kan ada cinta segala macam. Terus saya lagi cerita, kamu tahu nggak, anak homo ini, kalau yang kamu banci, kamu homo, di Indonesia tuh kamu dibully, terus anak-anak itu kan ngelemparin batu ke kamu. Orang yang homo-homo ini, lalu dia belain orang Islam. Orang Islam juga baik. Loh, ini orang Kristen, saudara. Bapaknya dia pendeta. Ya, bapaknya ibu ini pendeta. Lalu dia punya anak homo. Jadi si bapaknya ibu ini pendeta, terus dia adalah aktivis gereja, dia punya anak homo, katanya anak homo ini dikucilkan, tapi justru kita kok diterima sama orang Islam. Kamu tahu nggak di Indonesia banci-banci itu dilemparin pakai batu. Dia sampai nggak enak sama saya begitu ya. Enggak, ini aku beneran. Kalau kamu banci di Indonesia, kamu ngamen di pinggir jalan, kamu akan dibully oleh orang-orang lain. Ya. Itu ya, saudara ya. Nah, aktivitas LGBTQ ini ya bersama dengan Islam ini yang digunakan oleh Islam untuk menutupi Islamfobia. Tuh, kita tuh terima LGBTQ. Padahal kita dengan mata kepala sendiri lihat orang-orang yang diseret sama orang Islam. Dibunuh maksudnya. Dianiaya dengan luar biasa. Makanya orang-orang dari Persia itu, orang-orang Iran itu, kalau mau apply di sini alasan apa? Saya LGBT. Karena kalau di Iran kan pasti dibunuh tuh, LGBT kan nggak boleh dibunuh ya. Maka dia alasannya saya LGBT, makanya saya lari suaka minta suaka ke Eropa. Nah, itulah masa kuda putih, di mana Islam berlindung di balik LGBT. Kaum kiri ini, kaum leftist dan woke ini yang akan menganiaya bersama dengan Islam. Itu kan ada masanya Islamofobia. Maka dibangkitkan oleh siapa yang menghidupkan Islamofobia? Si LGBT yang memberantas Islamofobia, LGBT ini. Jangan fobia sama Islam, jangan begini. Begitu terjadi larangan Islamfobia, lalu LGBT langsung disikat sama si Islam ini. Nah, aniaya yang lebih kejam lagi terhadap orang Kristen. Kalau kemarin zamannya Obama, kalau kamu pendeta, kamu tidak mau menikahkan LGBT, kamu bisa dipenjara loh sama Obama. Itu aniaya pertama itu. Donald Trump ini hanya sebagai sudden death supaya orang Kristen itu bersiap. Tapi setelah ini, Amerika begitu Donald Trump tidak berkuasa, LGBT yang berkuasa, lefty yang berkuasa, Partai Republik yang berkuasa, leftis ya saudara ya. Itu bahaya sekali. Dan Islam tiba-tiba maju, bop, kelar semua kalian. Tiba-tiba itulah era kuda merah. Di masa-masa yang katanya aman damai, maka disitulah kejadian yang mengerikan. Lalu mengapa istri Lot terakhir? Mengapa istri Lot, saudara? Istri Lot itu adalah orang-orang yang menikmati kejayaan di masa-masa LGBT ini. Siapa, saudara? Gereja. Gereja, Anda lihat ya, Hillsong menerima, permisif. Gereja Katolik, permisif. PGI, permisif terhadap LGBT. Mereka menikmati suasana LGBT itu tanpa mereka berpikir mereka punya musuh, yaitu ideologi Islam, para radikal Islam. Gereja menerima LGBT, Gereja Katolik, PGI, mana lagi Hillsong sekalipun ya. Dan yang parahnya lagi, saudara, tapi ketahuan Bethany, kamu nuduh-nuduh Bethany dagang bisnis segala macam ya, banyak orang menghina Bethany ya, termasuk orang GPI. Tapi begitu ada yang LGBT dipecat loh saudara sama Bethany. Nggak boleh loh. Ada pendeta Bethany LGBT, pendeta terkenal sekali ya. Dia disuruh mengundurkan diri. Ya, ada. Ya, nggak boleh.
Nggak boleh ya, saudara ya. Nah, itu faktanya itu seperti itu. Sama seperti tuduhan Anda kepada puja dan puji kepada orang reform di Belanda, ternyata orang reformnya pendetanya banyak yang LGBT. Di sini orang-orang Trinitas, di sini banyak yang LGBT. Sementara Anda menuduh-nuduh orang saksi Yehova sesat, tapi saksi Yehova malah nggak boleh LGBT. Dan tidak boleh bergaya hidup mewah. Dan gereja, itulah istri Lot. Gereja modern yang kompromi terhadap dosa LGBT ini, saudara. Karena mereka mengumpulkan harta kekayaan. Istri Lot ini, ya, mengumpulkan harta kekayaan. Nah, ketika nanti terjadi Tuhan Yesus datang. Yes. Kan di masa-masa aniaya kan, gereja bisa tetap aman di masa aniaya. Kenapa? Karena gereja bayar jizah. Gereja membayar jizah. Karena gereja melakukan kompromi. Jadi kalau Anda nanti ketemu dengan gereja-gereja yang kompromi dengan LGBT, gereja yang kompromi ya dengan Islam radikal, contohnya Gilbert, cium tangannya Yusuf Kala. Ada gereja yang kompromi dengan dosa dan keserakahan, hatinya berat dengan uang, maka dia akan jadi tiang garam. Ya Anda itu, maka harus lari, tinggalkan Sodom dan Gomora, di mana kemewahan, glamorisme itu ya, glamor ya, gereja yang glamor dengan segala kemewahannya. Mengerikan ya, saudara ya. Lalu, gereja yang glamor, kok Pak Paul bikin, saudara, glamor itu adalah gaya hidup. Ya, ketika kita memuji Tuhan dengan keharusan kecapi, musik yang indah, makanya kita bela-bela ya, si Marcel, wah luar biasa Marcel ini, saudara ya. Mudah-mudahan ini kita nanti wisely, Marcel sama Andre ya. Mereka bertiga bisa jadi tim yang bagus. Kalau saya sama Edson kan sudah lewat usianya untuk membangun begitu ya. Nah, tapi kan ada Wisely, Marcel, kemarin sudah bagus ya. Pada latihan cuma 1 jam tuh. Mereka yang lebih rapi musiknya ya. Nah, tambah lagi mudah-mudahan kita juga punya soundman yang bagus. Ya sayang pemain drumnya itu belum komit ya. Walaupun dia dipublish di tempat kita, tetapi orangnya masih angin-anginan ya. Masih SMA soalnya, masih angin-anginan. Kalau Marcel sih sama si Andre ini kan memang sudah full time, pernah full time di gereja. Sekarang mau full time di kita ya, saudara ya. Marcel itu kan full timer ya kita yang dikirim ke sini. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa punya tim pujian penyembahan yang benar. Tapi kita tidak akan glamor. Glamor itu adalah gaya hidup, di mana kita menikmati hedonisme, kita menikmati kekayaan, dan kita tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Dalam kondisi apapun kita, saudara ya, nggak boleh. Harus selalu perhatikan orang miskin. Coba contoh ya, saya buka ayat terakhir. Galatia 2 ya, coba lihat ya. Jadi, Paulus diakui oleh para rasul ini ya. Coba lihat. Lihat ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Yakobus ini bukan Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus ya, tapi Yakobus saudara Yesus ya. Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Kami, Paulus dan Barnabas, pergi kepada orang yang tidak bersunat, dan ya Petrus, Yakobus, Yohanes pergi kepada orang bersunat, kepada orang Yahudi ya maksudnya ya. Hanya kami, lihat, harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh aku usahakan melakukannya, itu kata Paulus. Apapun jenis pelayananmu, apapun bentuk gerejamu, apapun, kamu harus fokus diakonia, saudara. Dengan sungguh-sungguh, bukan basa-basi kayak Gilbert, icip-icip doang. Kayak komunitas kita ini loh, uangnya habisnya buat diakonia semuanya. Baik untuk internal kita maupun untuk orang-orang di luar kita. Seperti Damaris untuk orang-orang campur ya, kita nggak tanya agamanya.
Tapi kalau embun pagi, jelas dong, kita harus perhatikan jemaat yang orang Kristen. Kalau kamu bukan orang Kristen, nggak boleh dapat beasiswa. Nggak boleh ya. Kalau kamu bukan Kristen, kamu Kristen, mau mintakan beasiswa untuk anakmu yang bukan Kristen, nggak boleh, saudara. Ya, anakmu harus Kristen dulu. Ya. Terus disisipkan keponakannya apalagi? Kamu harus Kristen dulu pokoknya. Kalau kamu tidak Kristen, ya kamu minta sama Damaris. Kalau kamu yang Kristen, ya kamu mintanya di Embun Pagi. Karena Embun Pagi ini adalah komunitas Kristen. Untuk kita mensejahterakan jemaat. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh loh saudara ya. Kita nggak main-main kesejahteraan ini. Dana kita yang puluhan ratusan juta itu gunakan nggak main-main. Proyek Eropa sama, kita tuh memberi makan orang miskin. Ya, kita ingin jalan Eropa ya, yang buat sewa gedung itu kurang lebih 2.600. Ya, dan yang untuk memberi makan orang miskin itu kurang lebih 1.800, saudara. Separuh-separuh. Mengapa gedungnya mahal? Karena kita ada sewa pastori untuk semua aktivis kita. Ya, kita sewa gedungnya 1.700. Jadi sama, kira-kira itulah. Dan itu tidak ada yang lebih murah lagi di sini. Masak kita sudah tekan ya, sejak Marcel yang masak, kita jauh berkurang. Kalau dulu kita sekali belanja 350 ya, dikali 4 berapa tuh? Ya, kali 4 aja sudah 1.400 minimum ya, belum yang ngasihnya segala macam ya. Baru buat belanja saja 1.400 kalau dulu itu ya, belum bayar, belum kita ngasih persembahan kasih ya, gift untuk tukang masaknya, untuk orang-orang yang membantu kita yang tiap hari Minggu ya. Tiap hari Sabtu pelayanan sama kita. Kalau sekarang kita 1.400, 1.600 sudah semuanya. Ya, sekarang kita belanja paling 150, 180, berkurang banyak ya, saudara ya. Sekarang ini kita berkurang banyak. Nah, ya karena Marcel punya hati melayani memang ya. Jadi memang dia tahu, dan dia tahu persis kondisi keuangan yayasan seperti apa di dalam. Kan dia juga yang tanda tangan kan kalau ada permohonan request, dan itu dana yang digunakan bukan dananya Damaris loh, tapi itu memang dana Project Eropa. Ya, ada tulisan Project Eropa. Ya, saudara ya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini. Apapun gerejamu harus ini, saudara. Kalau gerejamu tidak melakukan ini, berarti gerejamu tuh gereja tidak benar, gereja Sodom dan Gomora, istrinya Lot. Kamu akan jadi tiang garam. Bukan hal yang positif ya, saudara ya. Tiang garam itu bukan hal yang positif. Tapi kamu akan hancur bersama dengan Sodom dan Gomora ketika masa penghukuman itu datang. Ketika Yesus datang untuk menyelamatkanmu, kamu yang lain pada selamat, maka gereja tiang garam ini namanya gereja tiang garam. Siapa di sini yang mau jadi gereja tiang garam, gereja istri Lot? Ya, gerejanya ya maaf saudara ya, kalau gerejamu tidak berdiakonia dengan serius, maka gerejamu adalah gereja istri Lot. Kalau gerejamu tidak sungguh-sungguh melakukan diakonia yang benar, maka gerejamu adalah gereja istri Lot, saudara. Gerejamu adalah gereja akhir zaman yang ditinggal, yang ditinggalkan oleh si Tuan ini. Karena Tuan ini tak akan datang, Tuan kita akan datang menjemput kita. Saya bukan cerita rapture ya, tapi akan mengubah kita dalam sekejap mata. Tapi gereja-gerejanya istrinya Lot yang hedonisme, yang enggak, akan hangus bersama dengan Sodom dan Gomora. Itulah gereja-gereja Sodom dan Gomora. Nah, bahkan itu sudah ada di gereja, spiritnya itu ya, Sodom dan Gomora itu sudah ada di dalam gereja. Hati-hati, spirit hedonisme, kamu pikir cuma LGBT saja, saudara ya. Pendeta-pendeta yang hedonis, pendeta-pendeta LGBT, ini adalah gereja Sodom Gomora. Apakah gerejamu itu ada di sini, hedonis dan LGBT? Jadi bukan cuma LGBT saja, hedonis juga. Tadi karena istri Lot kan berat dengan hartanya, ya kan, berat enggan untuk meninggalkan kemewahannya. Kalau Anda adalah gereja hedonis, kalau Anda kompromi di gereja, Anda kompromi dengan LGBT, tinggalin. Hati-hati saudara ya.
Jangan-jangan nanti kamu nggak selamat. Takut Pak, karena Anda kan sudah terlena dengan nikmatnya tempat duduk AC, apalagi Jakarta panas ya. Indonesia itu panas sekali. Kalau di sini mah orang nggak butuh AC ya. Hati-hati saudara ya. Bergabunglah dengan gereja-gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan orang miskin. Bergabunglah dengan gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan orang miskin, saudara ya. Kalau kamu gereja tidak memperhatikan orang miskin, tinggalkan. Nanti kamu akan jadi tiang garam sama seperti istri Lot. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, come, all ye faithful.